Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik tentunya. Baik, untuk kehadiran atau absen kalian, Bu Guru akan memberikan tugas di akhir pembelajaran nanti. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru minta anak-anakku semua untuk memperhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini itu menjelaskan tentang gambar apa? Nah, orang sakit seperti gambar ini, apakah masih bisa sholat atau tidak? Baik, sebelum kita melakukan sholat, apa yang harus kita lakukan? Nah, betul. Sebelum kita melakukan sholat, yang harus kita lakukan adalah berwudu. Kita berwudu menggunakan air. Nah, kalau kira-kira kita berwudu tidak menggunakan air, apakah sholat masih bisa mengerjakan sholat? Ya, masih bisa. Karena apa? Selain kita berwudu menggunakan air, kita juga bisa bertayamum. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tayamum. Baik anak-anak, sebelum kita belajar mengenai tayamum, yang harus anak-anak ketahui tujuan mempelajari tayamum. Apa sih tujuan mempelajari tayamum itu? Baik, tujuan mempelajari tayamum itu anak-anak dapat mengetahui apa itu tayamum. Anak-anak juga dapat mengetahui bagaimana tata cara bertayamum. Apa saja tata cara tayamum, dan anak-anak juga dapat mempraktikkan tayamum, terutama tayamum bagi orang yang sakit. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi tayamum, Ibu mempunyai 2 video nih. Kita tonton video yang pertama dulu yuk. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui pengertian tayamum loh. Apa sih itu pengertian tayamum? Ada yang tahu? Pengertian tayamum yaitu mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum itu sebagai rukhsah atau keringanan untuk melakukan wudhu bagi orang yang berhalangan menggunakan atau mendapatkan air. Nah, pada bab selanjutnya, pada materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang sebab-sebab bertayamum. Sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama karena sakit, karena dikhawatirkan sakitnya bertambah parah. Yang kedua karena dalam perjalanan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu karena tidak mendapatkan air. Nah, sekarang Bu Guru akan menerangkan materi tentang syarat dan rukun tayamum. Syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, sudah masuk pada waktu sholat. Yang kedua, tidak mendapatkan air. Yang ketiga,
menggunakan debu atau tanah yang bersih. Yang keempat, menghilangkan najis. Dan yang terakhir, 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu saja. Nah, selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat. Niat tayamum itu yang kita baca sebelum kita melakukan tayamum. Nah, niatnya itu seperti gini anak-anak. Seperti ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Amin. Nah, yang artinya saya niat melakukan tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, rukun tayamum yang kedua yaitu mengusapkan debu atau tanah ke muka dengan 1 usapan. Yang ketiga, mengusapkan debu atau tanah ke 2 tangan dengan 1 usapan. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu artinya berurutan. Maka semuanya dilakukan secara berurutan. Sunah tayamum ada 3, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, dan yang ketiga menipiskan debu. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali orang yang bertayamum karena sakit. Dan yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tayamum, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, syarat, rukun, sunnah, hingga hal yang membatalkan tayamum, kita ingin tahu lebih lanjut tentang tata cara tayamum. Ibu mempunyai video yang kedua nih. Mari kita tonton bersama-sama. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardholillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Nah, dari penayangan video yang kedua tadi, ada yang masih ingat tata cara tayamum itu apa saja? Kita sebutkan satu persatu yuk. Tata cara tayamum yang pertama, apa ayo? Ya, benar. Membaca basmalah dan niat. Mari kita praktikkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah, tata cara yang kedua yaitu menempelkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Ibu akan mempraktekkan dengan media kursi. Yang pertama, akan mengambil debu sebelah sini. Lalu tata cara selanjutnya yaitu menipiskan tanah atau debu dengan cara meniup kedua telapak tangan. Seperti ini ya. Tata cara selanjutnya, mengusap tanah atau debu yang telah kita ambil
ke muka atau wajah secara merata sekali usapan. Lalu tata cara selanjutnya yaitu mengambil tanah atau debu yang suci di lain tempat. Yang pertama tadi sudah mengambil tanah atau debu di sini. Yang kedua aku akan mengambil tanah atau debu sebelah sini. Seperti ini. Lalu menipiskan tanah atau debu yang suci tadi dengan cara meniup kedua telapak tangan. Tata cara selanjutnya yaitu mengusap tanah atau debu ke dua tangan sampai siku sekali usapan. Seperti ini ya anak-anak. Dibalik secara merata. Lalu anggota sebelah kiri. Sampai sini. Tata cara yang terakhir yaitu membaca doa. Doa tayamum sama dengan doa setelah wudu. Berdoanya yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, itu tadi tata cara tayamumnya. Kalian bisa memperagakan di rumah kalian masing-masing ya. Dan yang terakhir, hikmah mempelajari tayamum. Yang pertama, untuk menunjukkan sifat rahman dan rahim Tuhan bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya. Yang kedua, menyadarkan asal manusia diciptakan, bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Dan yang ketiga, memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Berhubung ini pembelajaran online, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa menanyakan ke kontak ibu ya. Dan untuk mengisi kehidupan mempunyai tugas materi tayamum. Nah, tugasnya yaitu kalian bisa mempraktekkan tata cara tayamum beserta niatnya di video dan dikirimkan ke ibu ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran fikih pada hari ini telah selesai kita pelajari ya. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya mengenai tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu, yaitu dengan cara mengusapkan tanah atau debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku. Pembelajaran fikih Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.